hindarilah 7 hal dalam wudhumu. Pertama, jangan mengibaskan tanganmu yang membuat air memercik kemana-mana. Ketika wudhu, jangan kemudian seperti ini kan. Kenapa? Karena nanti airnya, kalau orang wudhu dengan ember, airnya akan tercampur dengan air yang musta'mal, air yang terpakai. Ditakutkan kalau percikannya banyak, nanti airnya yang mutlak, air yang boleh untuk berwudu jadi tidak boleh untuk berwudu. Jadi nggak bisa untuk bersuci, kecuali di masjid kita. Di masjid kita ini sudah baik dan bagus sekali, sudah proporsional, sesuai dengan ajarannya Rasulullah. Gimana? Dialirkan begitu nggak masalah. Baik. Yang kedua, jangan menamparkan air ke muka dan kepalamu. Jadi jangan kemudian tapi dia apa? Diambil air diusap. Jangan dilemparkan, maksudnya begitu. Begitu juga ke kepala. Yang baik itu ke kepala, mohon maaf, yang wajib itu sedikit saja. Tapi yang sunnahnya adalah ketika kita ambil air, airnya dibiarkan, jangan ambil air semuanya dituang ke sini. Apalagi kalau anak-anak, nyalahin kepalanya ditaruh di bawah keran. Itu sering terjadi ketika bulan puasa, gitu ya. Jadi ambil air, dilepaskan airnya, masih ada airnya diusap sampai belakang. Itu yang sunnah. Kalau versinya Imam Malik, kita bicara tentang Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i 3 helai saja cukup. Jadi rekan-rekan semuanya kalau terbiasa pakai tanco, apa tuh yang rambut? Pomade sekarang mah. Udah rapi begitu, mau bagian jambangnya saja diusap 3 kali, nggak masalah. Yang penting bagian daripada rambut terkena, begitu. Atau bagian belakang. Itu biasanya ibu-ibu karena memakai kerudung, begitu. Jangan berbicara selama berwudu. Makruh berbicara selama berwudu. Orang yang khusyuk ketika wudu bisa dijamin sholatnya akan khusyuk. Tapi orang yang bercanda ketika wudu bisa dijamin sholatnya tidak akan serius. Jadi kekhusyuan sholat itu tergantung dengan kekhusyuan wudu. Baik. Jangan membasuh anggota tubuh yang terkena wudu lebih daripada 3 kali. Ini yang kita katakan tadi. Nggak boleh lebih daripada 3 kali. Jangan terlalu banyak menuangkan air tanpa ada perlunya, hanya karena menuruti rasa was-was. Ini udah kena atau belum ya? Begitu. Ini kaitannya ketika orang berwudu menggunakan gayung. Tapi kalau keran tidak masuk bab ini. Karena setan yang bernama Al-Wahan itu selalu mempermainkan orang-orang yang was-was. Rekan-rekan semuanya, salah satu penyakit yang ditiupkan setan ke dalam hatinya anak Adam itu penyakit was-was. Was-was. Ini batal enggak ya? Itu was-was. Itu dari setan. Makanya kata para ulama, kalau ada besitan di dalam hati yang tidak baik dan keyakinanmu dan kamu yakin bahwa itu tidak benar, maka yang diikuti adalah keyakinan kita. Kenapa? Karena al-wahan atau was-was itu berasal daripada setan. Baik, saya beri contoh begini. Sholat Allahu Akbar. Ini mesti setiap sholat, Ustadz saya kok bingung antara ini udah rakaat kedua atau rakaat ketiga. Ini 3 atau 4. Maka yang dipilih yang paling sedikit. Kalau 2 dan 3 pilih 2. Kalau 4 dan 5 pilih 4. Karena tidak ada rakaat kelima. Dan akhirnya nanti ditutup dengan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la wudu dengan menggunakan air yang panas karena terjemur sinar matahari. Kenapa tidak boleh menggunakan air yang panas? Karena kalau orang wudu dengan menggunakan air panas, sudah bisa dipastikan dia wudunya akan ingin cepat selesai dan nantinya tidak sempurna. Begitu. Kalau di dalam literatur fikih klasik ditemukan ma'ul musyammas, air yang terkena sinar matahari langsung, karena alasannya tadi yang pertama. Yang kedua, karena dia yurisul balras, dia akan mengakibatkan penyakit kulit. Maka itu makruh. Baik.
Ustaz, ini kita di rumah kita ini semuanya terkena sinar matahari. Apa sebab? Karena di rumah kita semuanya rata-rata pakai toren. Setuju ya? Ah, lihat torennya ada tutupnya apa enggak. Kalau ada tutupnya maka dia tidak termasuk ma'ul musyambas, air yang terkena sinar matahari. Begitu juga rekan-rekan semuanya yang biasa tinggal di Kerawang, pulangnya ke Sukabumi atau pulangnya ke Bandung, yang daerahnya amat dingin sekali. Biasanya panas, ketemu dingin. Ini kan nantinya berakibat ketika wudhunya tidak sempurna, karena dingin banget. Begitu. Saya punya pengalaman itu 7 tahun, kalau kena air, ini kulit kita beku. Begitu. Kulit kita beku. Kenapa? Karena suhunya di bawah 10 derajat. Nah, caranya bagaimana? Caranya airnya dipanaskan terlebih dahulu. Begitu. Supaya airnya jadi hangat. Wudhulah kemudian. Kalau orang yang memang udah terbiasa hidup di Malang, begitu, atau hidup di Bandung, ya dia udah kuat, udah terbiasa, nggak masalah. Masalahnya adalah ketika orang yang hidup di daerah panas tinggal di daerah dingin. Itu yang bermasalah. Alasannya sih satu, karena takut wudhunya tidak sempurna. Baik, saya ceritakan saja. Dulu pernah ada seorang sahabat datang ke masjid, kemudian dia sholat. Pas dia sholat, dia sholat, ini sarungnya ada di bawah mata kaki. Sholatlah dia kemudian. Selesai sholat, dia dipanggil sama Nabi Muhammad. Dipanggil sama Nabi Muhammad, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, kamu sebenarnya belum sholat. Sholat kamu tidak sah. Akhirnya orang ini wudhu. Kemudian sholat lagi. Kata Nabi Muhammad, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat lagi, kamu itu belum sholat. Akhirnya dia wudhu lagi. Wudhu yang ketiga, dilihatnya kemudian sarungnya di atas mata kaki. Kemudian dia sholat, tahiyat, faqad asobta. Kata Nabi, sekarang kamu sholatnya sudah dapat pahala. Sholat kamu sudah benar. Yang ingin saya sampaikan jamaah, ternyata yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan tentang naik atau turunnya sarung orang tersebut. Apa inti poinnya? Bahwa orang tersebut wudhunya nggak sampai mata kaki. Betul ya? Wudhunya nggak sampai mata kaki, makanya dibuat sama Nabi Muhammad SAW, sholli fa innaka lam tusolli. Sholatlah kamu, sesungguhnya kamu belum sholat. Kalau karena celana atau sarungnya di bawah mata kaki, dia ngapain wudhu? Benar nggak? Dia ngapain wudhu? Langsung saja dia ulangi sholat. Tapi diperintahkan sama Nabi untuk wudhu lagi. Dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ini pentingnya belajar usul fikih. Dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah itu bukan tentang celana kamu di bawah atau di atas mata kaki, tapi tentang wudhu kamu yang tidak sempurna. Karena wudhu kamu tidak mengenai mata kaki, akhirnya sholat kamu tidak sah. Begitu. Maka belajar hadis ini terekam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu perlu kemudian kita komparasikan dengan ilmu-ilmu yang lainnya agar kemudian pemahaman kita lebih akomodatif, pemahaman kita lebih komprehensif, pemahaman kita lebih sempurna sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Baik. Jangan gunakan air dari bejana yang terbuat dari tembaga atau kuningan. Ini nggak boleh. Begitu. Ketujuh, hal tersebut hukumnya makruh di dalam wudhu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, barang siapa yang berzikir kepada Allah saat berwudu, niscaya Allah akan membersihkan seluruh tubuhnya dari dosa. Dan siapa yang tidak berzikir dalam wudunya, niscaya Allah tidak berkenan membersihkannya kecuali secara fisik bagian-bagian yang terkena air. Maksudnya adalah ketika kumur-kumur doa di dalam hati, ya Allah, mulut saya penuh dengan kotoran, mulut saya sering menggibahi orang lain, mulut saya sering mencaci orang lain, mencela orang lain dengan air ini. Tolong ya Allah, hapuskan dosa mulut saya. Ya Allah, wajah saya sering melihat hal-hal yang tidak baik. Ya Allah, saya sering menampakkan wajah yang tidak enak kepada kawan saya, sahabat saya, rekan-rekan saya. Mohon ya Allah, ampuni wajah saya.
Ya Allah, tangan saya ini yang Kau berikan untuk beribadah, yang Kau berikan untuk sedekah, saya malah pergunakan tangan ini untuk hal-hal yang sifatnya zalim. Ampuni tangan kanan saya, ampuni tangan kiri saya, kaki saya ya Allah. Ini sering saya langkahkan ke tempat-tempat yang tidak Engkau ridhoi. Mohon ya Allah, dengan air wudhu ini, tolong ampuni kaki kanan dan kaki kiri saya. Kemudian berdoa dalam hati, anggota yang kita basuh dengan air itu didoakan. Begitu ya rekan-rekan semuanya. Karena ini penting sekali. Dulu pernah ada imam, namanya Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man. Jadi di kita itu ada 4 imam mazhab besar. Satu yang paling tua, yang paling senior, Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, Imam Malik Syafi'i. Yang paling total, Imam Abu Hanifah ini melarang semua pengikutnya untuk wudhu dengan air bak. Pakai gayung itu enggak. Kata Imam Abu Hanifah, kamu kalau wudhu pakai Hanafiyah. Pakai apa tuh? Keran. Telusur punya telusur, ternyata Masya Allah, Imam Abu Hanifah ini diberikan keistimewaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu waktu dia pernah melihat seorang jamaahnya itu wudhu. Ketika dia wudhu, air yang tadinya jernih berubah jadi hitam kelam. Imam Abu Hanifah sadar bahwa itu merupakan dosa-dosa yang dirontokkan sama Allah berkat air wudhu. Ini bukan kisah belaka. Ini didasari oleh hadis Nabi Muhammad SAW. Setiap anggota tubuh yang dibasahi oleh air wudhu, maka dosa-dosanya akan luntur. Begitu ya. Hanya kemudian kisah daripada Imam Abu Hanifah meyakinkan kita. Kita orang kan kalau nggak lihat langsung rasanya kurang tapi percaya. Begitu ya. Kadang-kadang yang diomongin sama Ustadz sama Kiai lebih percaya ketimbang yang diomongin sama Nabi Muhammad SAW. Begitulah. Karena kita memang belum sampai ke arah sana. Baik. Ada tayamum, tata cara bertayamum. Jika engkau tidak bisa menggunakan air karena memang tidak ada air setelah dicari kemana-mana, atau karena engkau terkena uzur, seperti sedang menderita sakit misalnya, atau karena ada rintangan yang menghalangi engkau memperoleh air di suatu tempat, seperti misalnya ada binatang buas yang tengah menghadang, dia mau sholat tapi nggak temu air, dia cari air nggak ada. Ini konteksnya di negara Arab, jemaah, rekan-rekan semuanya. Kalau di Indonesia ini, Masya Allah, kita ini negara maritim, gitu ya. Negara maritim itu negara darat dan laut. Ini kalau dihitung-hitung kemarin katanya negara kita itu seperti luasnya Eropa, gitu ya. Kita ini negara besar. Baik. Atau ketika dia tahu bahwasannya di sana ada oase, ada sumber air, tapi dia juga ini sama binatang buas, maka dia boleh untuk bertayamum. Atau air yang tersedia dibutuhkan olehmu atau temanmu untuk kepentingan minum. Nah, cuma ada air 1 gelas. Ini kalau dipakai wudhu, air ini nggak bisa buat minum. Kita bisa mati kehausan. Maka boleh untuk bertayamum. Atau engkau sedang menderita luka maupun penyakit yang tidak boleh terkena air, sakit di rumah sakit, kemudian kena luka bakar, waliyadzubillah, nas'alullah ta'ala al-afiyah, atau kecelakaan yang kemudian tidak bisa membuat dia untuk berwudu pakai debu tayamum. Nah, ini nanti debu tayamumnya itu bukan pasir, begitu ya. Harus betul-betul debu. Begitu masuk waktu sholat fardu, dapatkan tanah berdebu yang terlihat bersih dan suci. Jadi kalau orang tayamum, itu dia boleh tayamum ketika sudah masuk waktu sholat. Saya tanya sekarang rekan-rekan semuanya, kalau ada orang wudhu jam 10 pagi, dia belum batal, sholat dia zuhur, boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau ada orang bertayamum jam 11 siang, kemudian sholat zuhur, boleh apa tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena tayamum itu adalah rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hingga awal waktu sholat tidak menemukan air, baru bertayamum. Begitu. Kalau saya tanya, orang wudhu pakai air, sholat zuhur dia belum batal, dia sholat asar boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau orang tayamum,
dia bertayamum untuk sholat zuhur, kemudian dia belum batal tayamumnya, dia sholat asar, nggak boleh. Dia harus tayamum lagi. Atau dia sholat ba'diyah, 2 rakaat, dia pengen sholat lagi, dia harus tayamum lagi. Itu untuk membedakan mana yang asli, mana yang cadangan. Begitu ya. Yang asli itu harus lebih tinggi daripada yang cadangan. Begitu. Makanya kalau main bola kan yang bagus dulu, baru cadangan nanti belakangan. Begitu kira-kira. Sentuhkan kedua telapak tanganmu padanya dengan merapatkan posisi jari-jarimu dan berniatlah untuk memperoleh sesuatu yang memperbolehkan engkau melakukan sholat fardu dengannya. Lalu usapkanlah kedua telapak tanganmu itu pada wajahmu secara merata dan seksama. Engkau tidak perlu membuat tanah berdebu itu menembus ke bagian-bagian tumbuhnya rambut, baik yang lebat maupun yang tipis. Lepaskan cincinmu dan sentuhkan kedua tanganmu ke tanah yang sama 1 kali lagi. Sambil memisahkan atau merenggangkan posisi jari-jarimu, lalu usapkan ke tanganmu hingga mencapai siku, dan seterusnya. Saya akan langsung saja praktek. Begini, rekan-rekan semuanya. Sekali lagi, debunya itu harus debu milik sendiri, nggak boleh debu milik orang lain, atau debunya debu milik umat. Contohnya apa? Debu yang ada di masjid. Kalau debu milik orang lain, contohnya apa? Mobil orang berdebu, kemudian antum pakai buat tayamum, itu namanya gosok. Gosok itu ngambil sesuatu yang remeh. Dia nggak bakal marah, tapi ya namanya maling, walaupun maling debu, sama kayak maling air, begitu kan? Ngambil air di rumah orang, begitu, kemudian dia minum tanpa ada izin. Gitu. Caranya bagaimana? Caranya adalah, pertama apa tadi kata beliau? Lepaskan cincinmu, lepaskan aksesoris. Kalau dulu mungkin jarang yang pakai jam. Kemudian niat, nawaitu tayammum alistibahati sholati fardhalillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk memperbolehkan saya sholat sebagai pengganti daripada wudhu. Ambil debu, misalnya ini taruhlah ada debunya, ambil, ya kan, rapatkan jari-jari, ambil, kemudian tepukan 1, 2, 3. Setelah itu muka. Bagaimana caranya? Caranya muka adalah begini. Nggak boleh kemudian dia ambil debu, ditepukan 3 kali, begini-begini. Kenapa? Karena nanti debu yang suci dengan debu yang mustakmal bercampur. Makanya kan begini, 1, 2, 3. Begitu. Untuk tayamum. Kalau dia sudah ambil di sebelah sini, dia ambil di tempat lain. Kalau dia tepukan di sini, ditepukan di tempat lain. 1, 2, 3. Lalu apa? Lalu tangan kanan diusap dengan tangan kiri. Caranya bagaimana? Caranya tayamum itu ada 3 bagian. 1, 2, 3. Saya ulangi. 1, 2, 3. Ini punya fungsi yang berbeda. Jadi tayamum bukan hanya asal tayamum. 1, 2, 3. Bagaimana caranya? Yang ini untuk di depan, yang ini untuk di belakang, jempol untuk jempol. Contoh, sudah. 1 tadi apa? Yang ini untuk bagian depan. 1. Yang ini untuk bagian belakang. 2. Jempol untuk jempol. 1, 2, 3. Sekarang yang sebelah kiri diusap oleh kanan. 1, belakang. 2, 3. Begitu tata caranya. Mudah insya Allah. Nah, baik. Setelah itu apa? Disebutkan dalam kitab. Membasuh apa lagi? Setelah tangan? Sudah tangan yang lain setelah itu? Wajah, tangan, kemudian? Apa lagi? Sudah ya? Niat, wajah, tangan, kemudian tertib. Begitu. Niat, wajah, tangan, kemudian tertib. Hanya itu. Kalau di dalam pembahasan tayamum. Walhamdulillahirabbil alamin 12:45. Silakan rekan-rekan semuanya kalau ada yang ingin ditanyakan. Hah? Oh, belum ya? Sebelum tayamum? Masya Allah. Ya, ini mandi besar karena mandinya besar, waktunya kecil.
Nggak cukup ya. Januari nanti ya. Nah, pekan depan nggak bisa. Ini mandi besar ini penting, rekan-rekan semuanya. Orang tuh salah satu faktor orang malas ibadah karena mandi besarnya nggak bagus. Saya ulangi, salah satu faktor orang malas beribadah karena mandi besarnya tidak bagus, tidak baik. Makanya dia malas-malasan ibadah. Salah satunya adalah karena mandi besarnya nggak benar. Nah, setelah hubungan kemudian dengan pasangannya masing-masing, dia mandi tapi mandinya tidak benar. Ini yang kemudian setelah itu down ibadahnya. Saya punya rekan, saya punya teman, dia langsung yang ngomong ke saya. Dia itu mohon maaf, dia itu setelah berhubungan dengan pasangannya, ibadahnya makin rajin. Ibadahnya makin rajin. Pertama, dia mensyukuri nikmat Allah. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya, ini kan ringkasan Ihya. Kata Imam Ghazali, nikmat surga yang Allah setetes nikmat surga yang Allah berikan kepada bumi itu adalah hubungan suami istri. Benar. Hubungan suami istri di malam pertama itu yang paling tetes. Surga itu lautan, dikasih tetesannya doang. Malam pertama suami istri, begitu. Maka kemudian kembali ke teman saya itu ya. Kemudian dia mandinya dia itu ahli pakar mandi besar. Jadi mandi besar itu dia apa namanya? Dia dalami betul. Dia dalami betul karena dia tahu itu nikmat yang paling besar. Kemudian dia juga harus tahu tata cara mandi besar yang baik dan benar. Setelah itu istrinya itu sampai curhat ke kita itu. Apa curhatannya? Ustaz, saya mohon maaf, saya kayaknya punya suami kelainan. Kenapa emang? Dia setiap berhubungan sama saya dari jam 2 sampai subuh dia nggak pernah tidur. Ngapain? Zikir. Jadi istrinya sampai heran. Kalau tidak berhubungan nggak tuh dia zikir. Kalau dia setelah berhubungan dia zikir. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata mandi besar ini punya pengaruh yang sangat besar dalam rohani kita. Semakin baik mandinya maka semakin baik juga rohani kita. Begitu kira-kira ya. Jadi kalau kemudian mohon maaf setelah berhubungan dengan suami berhubungan dengan istri minimal kalau seandainya memang sudah tengah malam banget, kemudian orang ujung menteng bilangnya awang. Awang banget buat mandi. Wudu. Jangan sampai nggak wudu. Apalagi tidur dalam keadaan telanjang. Orang yang tidur dalam keadaan telanjang fakir hidupnya. Orang yang terbiasa tidurnya dalam keadaan telanjang hidupnya susah. Nanti akan kita bahas 7 hal yang kemudian membuat seseorang fakir. Tidur dalam keadaan telanjang. Ketika junub dia makan. Ketika junub dia minum. Jadi kalau junub jangan makan, jangan minum. Begitu. Kemudian tidur dalam keadaan telanjang. Banyak lah nanti ya yang akan kita kupas insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Tidak ada yang bertanya? Tidak ada? Kita tutup dengan ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai air apa? Olahan. Oke. Ya. Ini di majelisnya Pemanda Ustadz Suherman pernah saya bahas. Ini air olahan, ya, atau air kita semua rasa saya kalau di Jakarta itu air olahan semua ya. Air Kalimalang kan, PDAM, begitu ya. Jadi begini pada intinya. Air PDAM itu suci dan mensucikan karena dia melewati proses-proses yang sudah diawasi oleh para pakarnya khususnya dalam bidang majelis oleh MUI begitu ya. Setelah diteliti ternyata memang airnya ini keluarnya air yang mutlak begitu ya. Jadi campuran kimianya itu tidak merubah kandungan di dalam airnya. Jadi campuran kimianya itu membersihkan air tersebut daripada bakteri-bakterinya begitu. Akhirnya kemudian muncullah air yang jernih. Jadi intinya adalah air olahan itu boleh dijadikan untuk bersuci kecuali air olahannya dicampur sama kopi, dicampur sama gula. Nah, jadi jadinya kopi gitu ya. Jadi pokoknya ya tidak apa namanya tidak
tidak menghilangkan tiga sifat air itu, tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Itu boleh. Kecuali memang air dari sononya bau. Air dari sananya berasa. Air dari sananya berwarna, nggak masalah. Contohnya apa? Contohnya air laut kan berasa. Dari sananya berasa apa enggak? Berasa. Justru kalau ada air laut yang tadinya asin, kemudian antum pakai wudhu, kemudian pas kumur-kumur rasanya kok enggak asin, itu yang dipertanyakan. Atau air sungai berwarna atau tidak? Berwarna. Misalnya warnanya coklat, asalnya coklat atau tidak? Coklat. Atau air apa lagi? Tadi berasa, berwarna, kemudian berbau. Air di tempat saya memang ada baunya begitu misalnya. Nggak masalah. Kalau memang asalnya begitu ya nggak apa-apa. Kecuali memang asalnya nggak begitu, tiba-tiba bau. Itu yang bermasalah. Tadinya nggak bau, tiba-tiba bau. Itu yang nggak boleh. Ya, jadi asal tidak berubah daripada sifat aslinya, boleh. Itu disebut dengan air mutlak, suci dan mensucikan. Kalau berubah daripada asalnya, itu tidak boleh. Rasa saya, itu kaidah yang bisa kita pakai untuk kita sampaikan di mana saja. Itu kaidahnya. Baik, barakallahu fikum. Wa nahtatim bi du'ai kafaratil majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا ارحم الراحمين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.